Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dewi Anjani, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyimak. Pengalaman saya belajar modul 1.1. Pertama, pada ruang kolaborasi. Pada fase ini, kami calon guru penggerak angkatan 6 berkolaborasi, berdiskusi, dan membuat tugas kelompok, menentukan kultur budaya lokal yang akan diterapkan pada pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Lalu kami mempresentasikannya dan berdiskusi, melakukan tanya jawab dengan kelompok lain. Selanjutnya, pada fase refleksi terbimbing, pada kegiatan ini, kami, calon guru penggerak, merefleksikan pengetahuan kami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitkan dengan kultur budaya yang ada di Karawang, yang sebelumnya kami sudah presentasikan dan diskusikan pada ruang kolaborasi. Selanjutnya, pada fase demonstrasi kontekstual, kami melakukan demonstrasi kontekstual mengenai pembelajaran yang menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami masing-masing berupa karya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase akhir, yaitu elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya menilai sejauh mana pemahaman saya mengenai materi pada modul 1.1, yaitu mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, juga merefleksikan kembali pengetahuan mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menuntun sesuai kodrat alam dan zaman, juga budi pekerti, serta apa itu yang dimaksud merdeka belajar dan merdeka mengajar. Selanjutnya, saya menyimpulkan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana agar bisa diterapkan di sekolah. Bagaimana pemikiran pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD? Yang sudah saya pelajari, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. 3, budi pekerti. 4, pendidik atau guru diibaratkan sebagai petani. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang keenam, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Menuntun atau among. Guru sebagai among menuntun siswa, mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya, dan menebalkan budi pekerti yang baik berdasarkan semboyan KHD. Garso Sungtulodo, Ing Madio Mangun Karso, Puri Handayani. Guru di depan menjadi teladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan serta dukungan kepada murid. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut KHD, dalam menuntun harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, baik dari segi adat ataupun kebudayaan. Sedangkan kodrat zaman artinya pendidikan harus mengikuti perkembangan atau perubahan zaman yang mana terus-menerus selalu berubah. Budi pekerti. KHD menuturkan budi pekerti, watak atau karakter adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya, petani. KHD mengatakan
Siswa adalah bibit atau benih yang ditabur atau ditanam oleh petani untuk dirawat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan agar hasilnya akan menjadi baik. Berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Artinya kita sebagai pendidik harus dengan tulus ikhlas sepenuh hati mengedepankan kepentingan anak didik kita untuk mendapatkan bimbingan dan pengajaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat yang ada pada diri mereka. Merdeka belajar. Merdeka belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakter dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan membentukkan jiwa merdeka serta mematikan kreativitas peserta didik. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Kehadi. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya proses pembelajaran di mana metode atau model pembelajaran harus berpusat pada siswa, mengedepankan kepentingan siswa, bermain juga aktif di kelas, berkolaborasi dengan teman, dan juga berdiskusi. Yang kedua, menuntun kodrat dan menebalkan laku dengan berbagai kebiasaan di sekolah sesuai dengan kultur budaya Karawang, yakni gotong royong, silih asa, silih asi, dan silih asu. Menerapkan gerakan literasi, menerapkan kegiatan kebiasaan kerohanian, zikir pagi, sholat duha, juga kegiatan Jumat bersih, senam pagi. Kemudian yang ketiga, pembiasaan religius untuk menumbuhkan budi pekerti, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah saya sebutkan tadi, pembiasaan seperti zikir pagi, sholat duha, juga bimbingan musrif atau musrifah untuk menghafal juz 30 di pagi hari. Yang keempat, melaksanakan P5 yang asik, menarik, dan menyenangkan. P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dikemas dengan asik dan menyenangkan agar siswa merasa bergembira mempelajari dan memaknainya. Salam Guru Penggerak. Alhamdulillah pada fase ini saya telah menyelesaikan modul 1.1. Sebelumnya pemikiran saya mengenai peserta didik, mereka terlahir sebagai kertas yang putih bersih, dan orang tua, lingkungan, serta pendidikanlah yang membentuk suatu karakter anak atau budi pekerti anak. Ternyata pandangan saya kurang tepat. Pembelajaran atau pendidikan merupakan proses anak dalam belajar memahami suatu pengetahuan baru, juga budi pekerti yang baik yang harus mereka biasakan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, yang tentunya sesuai dengan nilai atau norma yang ada pada masyarakat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya baru tahu bahwa anak terlahir sebagai kertas yang sudah ada tulisannya, namun masih samar, dan fungsi kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan yang samar itu agar muncul ke permukaan hanyalah karakter atau laku yang baik, sedangkan karakter atau laku yang jelek dapat memudar atau tidak terlihat lagi karena adanya pembelajaran dan pendidikan. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya mulai terbuka bahwa pendidikan itu menuntun sesuai kodrat yang sudah dimiliki anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dalam menuntun haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengetahuan ini baru saya dapat setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya saya akan segera menerapkan pada kelas saya dengan mempraktikkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan pembelajaran
bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum